Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang salah satu gangguan sistem perkemihan mata kuliah keperawatan medikal bedah. Kelompok 4 yang beranggotakan Aan Wahyudi, Ade Septia, Agustina Kartika, Ayu Wulansari, Aziza Zulfi, Khairunisa, Dewi Utari, Dia Ina Wijaya, Dia Nurul Fadilah, Dia Wahyu Utami. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang benigna prostat hiperplasia atau BPH. Di sini kelompok 4 akan membahas tentang beberapa pokok bahasan, yaitu ada pengertian BPH, ada etiologi atau penyebab BPH, ada manifestasi klinis BPH, ada patofisiologi BPH, ada komplikasi BPH, serta disajikan kasus beserta dengan yang pertama yaitu ada pengertian BPH. BPH adalah suatu keadaan di mana prostat mengalami pembesaran memanjang ke atas yang menyebabkan sumbatan aliran urin. BPH ini biasanya diderita pada pria lansia dengan usia di atas 50 tahun. Ini menurut Smelter dan Baer tahun 2002. Yang kedua yaitu apa sih penyebab BPH atau etiologi BPH itu? Menurut Purnomo tahun 2000, hingga sekarang belum diketahui secara pasti penyebab hiperplasia itu. Namun ada beberapa hipotesis yang diduga sebagai penyebab hiperplasi prostat. Yang pertama, ada perubahan keseimbangan antara hormon testosteron dan estrogen pada usia lanjut. Testosteron relatif meningkat pada kasus ini, tetapi sel prostat mempunyai umur lebih panjang sehingga prostat menjadi lebih besar. Yang kedua, ada prostastroma kelenjar prostat. Peningkatan epidermal, faktor pertumbuhan dan penurunan transforming yang menyebabkan hiperplasi soma dan epitel. Yang ketiga, ada berkurangnya kematian sel prostat. Pada jaringan normal, terdapat keseimbangan laju proliferasi sel dengan kematian sel. Berkurangnya jumlah sel prostat yang mengalami apoptosis menyebabkan jumlah sel prostat menjadi meningkat. Kemudian ada teori stem cell. Teori stem cell merupakan sel yang memiliki kemampuan berproliferasi yang paling ekstensif. Ini digunakan untuk mengganti sel yang apoptosis sehingga diperlukan sel yang baru. Kemudian yang ketiga ada manifestasi klinis. Ada gejala obstruktif, ada gejala iriatif, ada gejala generalis. Gejala obstruktif adalah gejala yang disebabkan karena ada penyempitan pada uretra. Gejala yang ditimbulkan yaitu ada pancaran urin melemah, ada rasa tidak puas saat berkemih, kemudian ada volume urin menurun atau mengedan saat berkemih, kemudian ada retensi urin dan impotensia karena penumpukan urin berlebih. Kemudian yang kedua ada gejala iriatif. Gejala iriatif merupakan gejala yang disebabkan karena kegagalan atau ketidaksempurnaan dalam pengosongan kandung kemih. Gejala yang ditimbulkan yaitu ada nokturia, terbangun di malam hari untuk berkemih, kemudian perasaan ingin berkemih yang tidak dapat ditunda, serta nyeri pada saat berkemih. Kemudian yang ketiga ada gejala generalis. Gejala generalis merupakan gejala yang umum atau biasanya dirasakan pada penderita BPH, yaitu ada keletihan, ada anoreksia atau kehilangan nafsu makan, ada mual dan muntah, dan rasa tidak nyaman pada epigastric. Ini menurut Roger Kirby. Yang ketiga yaitu berdasarkan keluhan, BPH dibagi menjadi 3 derajat, yaitu yang pertama ada derajat 1 yaitu penderita merasakan lemahnya pancaran berkemih, kemudian frekuensi berkemih bertambah di malam hari. Kemudian derajat 2 yaitu penderita mengeluh nyeri ketika berkemih, kemudian nokturia bertambah lebih hebat. Kemudian pada derajat 3 ini akan timbul infeksi yang menjalar hingga ke ginjal dan dapat menyebabkan pyelonefritis dan hidronefrosis. Kemudian yang keempat ada patofisiologi. Patofisiologi BPH yang pertama disebabkan karena adanya pembesaran prostat
yang menyebabkan penyempitan lumen prostatika dan sehingga menghambat aliran urin. Keadaan ini menyebabkan peningkatan tekanan intravesikal. Kemudian untuk mengeluarkan urin-urin tersebut, buli-buli harus berkontraksi dengan otot-otot destrusor secara kuat untuk melawan tekanan pada pembesaran prostat tersebut. Kemudian terbentuknya sekuale dan divertikal buli-buli yang menyebabkan adanya disuria, kemudian menyebabkan frekuensi kemih yang relatif menurun. Kemudian yang kelima ada komplikasi. Komplikasi pada BPH yaitu yang pertama ada vesikolitiasis, yaitu batu yang menghalangi aliran kemih, penutupan leher kandung kemih. Yang kedua ada hematuria. Hematuria adalah kencing darah. Darah ini disebabkan oleh berbagai penyakit, mulai dari infeksi saluran kemih, dari gagal ginjal ataupun kanker prostat. Kemudian yang ketiga ada pyelonefritis. Pyelonefritis adalah infeksi pada ginjal. Kemudian ada hidronefrosis, adalah kegagalan urin yang seharusnya dialirkan ke kandung kemih, yang menyebabkan ginjal tersebut mengalami pembekakan. Kemudian ada ASKAP atau kasus pada penderita BPH, yaitu Tuan B datang ke Rumah Sakit Muwardi pada tanggal 30 Mei dengan mengeluh nyeri saat berkemih. Pasien merasa terasa panas, kemudian skala nyeri 6 dan nyeri hilang timbul. Pasien juga mengatakan ia sering terbangun pada malam hari, kemudian kemihnya meningkat namun tidak merasa puas, kemudian pasien tampak menahan nyeri, lemas, dan pucat. Untuk pengajian data subjektif dan data objektif, yaitu ada tadi klien mengatakan nyeri saat berkemih, kemudian frekuensi berkemih namun tidak puas, kemudian sering terbangun pada malam hari, kemudian merasa nyeri ketika berkemih. Untuk data objektifnya tadi Tuan B tampak wajah menahan nyeri atau pucat. Untuk data riwayat kesehatan, ada riwayat penyakit sekarang, dahulu, keluarga, adakah keturunan, kemudian ada pengaruh BPH terhadap gaya hidup. Untuk pengajian fisik, yaitu pada adanya gangguan dalam berkemih ditunjukkan sering berkemih, kemudian terbangun pada malam hari, kemudian perasaan ingin berkemih yang sangat mendesak. Kemudian gejala umum ada keletihan, ada tidak nafsu makan, kemudian mual muntah, rasa tidak nyaman pada epigastrik. Kemudian ada kaji kasus emosi pada Tuan B tadi. Tuan B sedikit cemas dan takut. Kemudian lakukan kaji urin, yaitu melihat jumlah, melihat warna, kemudian kejernihan. Ada pengobatan pada BPH ada 4, yaitu observasi. Biasanya dilakukan pada pasien dengan keluhan ringan. Biasanya pada observasi ini untuk mengurangi minum ketika malam hari, untuk menghindari nokturia. Kemudian terapi medikamentosa, yaitu menghambat reseptor pada otot polos di leher vesika sehingga prostat bisa relaksasi. Kemudian terapi bedah ini diberikan ketika ada retensi urin, kemudian ada kancing darah, ada infeksi saluran kemih yang berulang. Kemudian untuk tindakan bedah ada prostatektomi, yaitu memasukkan instrumen bedah dan optikal dimasukkan secara langsung melalui uretra ke dalam prostat yang kemudian dapat dilihat secara langsung. Kemudian ada TUIP, yaitu sama dengan prostatektomi, yaitu memasukkan instrumen melalui uretra. Salah satu atau dua buah insisi dibuat pada prostat dan kapsul prostat untuk mengurangi tekanan prostat yang pada uretra dan mengurangi kontraksi pada uretra. Untuk diagnosa yaitu ada nyeri akut, ada cemas, ada ketidakseimbangan nutrisi, ada gangguan eliminasi. Intervensi untuk diagnosa nyeri yaitu kaji skala nyeri, kemudian lakukan manajemen nyeri, yaitu dengan kolaborasi dengan analgetik. Dan untuk cemas yaitu pendekatan secara khusus untuk mengurangi cemas tersebut dengan menggunakan bantuan keluarga. Kemudian ada keseimbangan nutrisi, yaitu dengan mengkaji
mengkaji apakah ada alergi, kemudian kolaborasikan dengan ahli gizi, kemudian informasikan pentingnya nutrisi bagi pasien untuk mencapai tujuan, yaitu memenuhi kriteria hasil, berat badan dan tinggi badan yang ideal, kemudian untuk mengurangi tanda-tanda malnutrisi. Dan untuk perubahan pola eliminasi, yaitu dengan mengkaji pengeluaran urin, kemudian melakukan tindakan kateter, kemudian menganjurkan keluarga untuk melihat atau mengkaji pengeluaran urin pada pasien. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan maupun gangguan pada video ini, kami dari kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kelompok 4 sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.